ini kembali Fahmi membuat pernyataan yang sungguh mengarah sekali bahwa dia dengan Una bakalan ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Sebelum lanjut ke beritanya, alangkah lebih baiknya mari dukung channel ini dengan cara di-subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan beritanya. Subscribe dan mengaktifkan loncengnya itu gratis. Jadi sebelum terlambat mari aktifkan sekarang dan kami jamin kalian akan puas dengan berita-berita yang kami sajikan, serta bakal menambah informasi kepada soal dunia artis dan selebritis. Dan insya Allah channel ini bakalan fokus dengan berita soal Una dengan Fahmi, karena keduanya anak muda yang sedang memiliki hubungan yang menjadi sorotan para netizen dan para fansnya. Keduanya merupakan ikon anak muda di abad ini. Di usianya yang masih muda keduanya sudah berkarir dan mandiri dalam hal keuangan. Memberitakan keduanya bagian dari memotivasi kita untuk juga bisa berkarir di usia muda dan mandiri dalam hal keuangan, agar negara ini menjadi negara yang berdaulat dalam konteks keuangan dan segera menjadi negara maju, dan mampu bersaing dengan negara lain yang sudah duluan maju. Tentunya berita kali ini bukan terkait karir Fahmi dengan Una, namun yang ingin kami ulas tuntas soal hubungan Fahmi dengan Una. Sepertinya hubungan keduanya sudah bakalan segera masuk ke babak baru yang lebih romantis dan asyik untuk diperbincangkan. Fahmi kembali membuat pernyataan yang mengarah ke arah tersebut. Dia memang kali ini sepertinya memang betul-betul serius sekali. Sebelum membuat pernyataan itu, sebelumnya perlu rasanya kita tahu rekam jejak kedua sejoli ini bertemu dan siapa yang pertama kali PDKT. Pertanyaan kedua, benarkah Una yang mengejar-ngejar Fahmi? Dua pertanyaan ini sampai detik ini sepertinya perlu untuk dikupas tuntas sampai kita tahu fakta yang sebenarnya. Dan kita tidak salah menerima informasi soal tersebut jika ada sumber berita yang mewartakan lagi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, siapa sih yang pertama melakukan PDKT? Apakah Una atau Fahmi? Selama ini kebanyakan dari para netizen tahunya hanya dengan melihat sikap Una. Mereka tidak mau tahu fakta yang sebenarnya. Jadi penilaian mereka itu hanya didasari dengan melihat sikap manja Una kepada Fahmi. Memang secara kasat mata kita sering disodorkan dengan beberapa momen yang mempertontonkan Una manja sekali kepada Fahmi. Bahkan perempuan Padang itu berani sekali bermain dengan simbol-simbol cinta. Misalnya ketika mereka berdua video callan. Fahmi ketika bilang iya dan siap, selalu mengulurkan jemari jempolnya sebagai tanda siap dan setuju atas apa yang mereka komunikasikan. Dari saking seringnya memberikan jempol, lalu Una dengan cukup berani sekali menanyakan simbol cinta dengan jari yang disilangkan antara jari jempol dengan jari telunjuk. Sebagaimana orang Korea melakukannya. Melihat tingkah Una yang manja seperti itu, Fahmi hanya bisa berteriak kegirangan dari saking bahagianya. Laki-laki Jakarta itu hanya bisa berteriak dan tersenyum salting. Fahmi sama sekali tidak berani mengungkap perasaannya dengan simbol cinta ala Korea itu. Fahmi sepertinya lebih pasif daripada Una dalam konteks ini. Fahmi lebih memilih menunggu daripada menjemput bola-bola cinta yang sedang dia mainkan dengan Una. Fahmi termasuk laki-laki yang tidak punya kepercayaan diri yang besar ketika dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini. Fahmi termasuk tipikal laki-laki yang harus bertemu dengan seorang perempuan yang lebih agresif daripada dia. Jika misalnya si perempuan juga pendiam dan tidak begitu komunikatif, bisa saja hubungan ke arah yang lebih serius tidak bakalan terjadi. Jadi bertemunya Fahmi dengan Una suatu hubungan yang klop sekali. Yang laki-laki agak pendiam sedangkan si perempuan, Una lebih terbuka dan atraktif ketika berbicara. Suatu hubungan yang bakalan lebih seru dan bakalan akan banyak kejutan-kejutan yang bikin hati baper bagi yang menontonnya. Terlepas dari diksi pendiam dan ceria, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Benarkah Una yang mengejar-ngejar Fahmi? Dari pertanyaan ini Una selalu dibully dan dikata-katain. Karena menurut sebagian orang yang membenci Una atau tidak setuju dengan hubungan Fahmi dengan Una, mereka para haters itu punya bahan untuk menyudutkan Una dengan cara mengatakan bahwa Una yang mengejar-ngejar Fahmi. Mestinya yang mengejar itu bukan si perempuan tetapi si laki-laki. Namun kenyataannya Una yang mengejar-ngejar Fahmi. Demikian narasi yang dibuat oleh pembenci itu. Para haters itu membuat redaksi yang menyakitkan hati Una. Akhirnya dalam beberapa kesempatan mengatakan ketakutannya dalam menjalani hubungan dengan Fahmi. Bahkan di kesempatan terbaru ketika Fahmi dengan Una mukbang bakso raksasa. Kembali Una bertanya kepada Fahmi, benarkah saya yang mengejar-ngejar kamu? Kembali Fahmi memberikan sanggahan sekaligus saran kepada Una agar tidak mendengarkan ocehan seperti itu.
Karena menurut Fahmi, para haters itu hanya menilai dari apa yang sudah dipublis Fahmi dengan Una melalui media yang mereka geluti. Selebihnya para haters tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Bahkan di mukbang itu, ada pertanyaannya siapa yang duluan mendekati. Jawabannya tetap saja Fahmi. Karena memang fakta pada dasarnya yang lebih dulu nge-follow Una dan main DM Una, jadi sudah jelas sekali dalam hal ini. Bukan Una yang mengejar-ngejar Fahmi tetapi Fahmi lah yang memulai hubungan ini terjalin sampai detik ini. Dan pernyataan Fahmi yang bikin hati para fans Dakdikduk adalah ketika Fahmi menyatakan bahwa dia bakal membawa orang tuanya ke Padang untuk menemui orang tua Una. Apakah ini bukan pertanda bahwa Fahmi sangat serius sekali dalam menjalin hubungan dengan Una? Fahmi mungkin sudah menyadari bahwa Una adalah sosok perempuan yang pantas untuk mendampinginya sampai akhir hayatnya nanti. Una adalah bakalan jadi sosok perempuan yang darinya anak-anak soleh-solehah bakal lebih banyak lagi di negeri ini. Dan dengan pilihannya sepertinya memang tidak salah. Karena dilihat dari bebek bobot dan bibitnya Una memang sudah masuk kategori dari ketiga pokok dalam standar mencari pasangan hidup. Sampai di sini dulu berita tentang Fahmi dengan Una, semoga kalian semua bahagia dan terus bahagia dan nantikan berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan jaga keselamatan di jalan dan di tempat kerja. Be happy selalu. Bye-bye.